Jujur, selama hidup saya itu baru dibilang pelit sama satu orang. Itu istri saya sendiri. Saya juga sampai bingung. Rumah tangganya Paula dengan Pak Im Wong membuat netizen menjadi pro dan kontra. Ada yang percaya pada Paula, juga ada yang percaya pada Pak Im Wong. Dari Pak Im Wong kita ketahui bahwa ada tudingan perselingkuhan buat Paula. Tapi dari prediksi saya, Paula menyangkal. Jangan salah terima dulu terhadap berita-berita dari sebelah pihak. Intinya seperti itu. Dan di sini mari kita lihat terkait dari Pak Im Wong yang saat konferensi pers dia sampai menangis-nangis di hadapan para wartawan. Apakah itu tangisan yang tulus ataukah tangisan yang diada-adakan untuk menarik rasa empati dari masyarakat? Nah, mari kita lihat. Rilis. Jadi dia melepaskan emosinya, melepaskan kekecewaannya, unek-uneknya. Passion, saking semangatnya mengungkapkan emosi yang ada di dalam dirinya. Satu kali lagi, ini yang gak bagus. Ada vanity, ada kearoganan, ada kemenang-menangan, kesewenang-wenangan di sini. Memang saat konversi pers itu Pak Im Wong melepaskan unek-uneknya yang ada di dalam hatinya dengan semangat dan luar biasa sampai menangis. Tapi sayangnya di sini ada simbol vanity yang keluar di kartu belakang ini. Jadi memang bisa dikatakan tangisan itu ya tangisan luapan isi hatinya, tapi ada kesewenang-wenangan di sini. Jadi kita boleh percaya pada apa yang diomongkan Mbak Im Wong, tapi kita juga harus melihat apa yang diungkapkan Paula. Sebagai penonton, kita nonton saja ya, karena kita nggak tahu persisnya dalamnya rumah tangga mereka seperti apa. Kalau dari prediksi saya yang kemarin-kemarin itu, mereka memang nggak cocok sudah sedari awal. Kalau tanggal lahirnya dipadukan, ada kejadian-kejadian kemarahan-kemarahan yang kontinu di dalam rumah tangga mereka. Makanya dalam kasusnya Mbak Im Wong ini saya mendukung perceraian. Lain halnya dengan kasusnya dari Ruben dengan Sarwenda, saya nggak mendukung banget ya. Tapi untuk Mbak Im Wong dengan Paula ini saya mendukung perceraian mereka karena memang sangat-sangat tidak cocok kalau mereka disatukan dalam sebuah hubungan rumah tangga. Sama-sama keras kepala. Kalau Paula dibilangi iya tapi nggak dimasukkan. Kemudian kalau Mbak Im orangnya temperamen, cuek dan semau gue kayak gitu. Jadinya agak susah untuk dijadikan satu dalam sebuah hubungan rumah tangga. Kasihan anak-anaknya kalau dipertahankan. Kita cerita, hanya Paula yang bilang dia belit. Apakah memang dia belit? Kalau dari tanggal lahirnya Mbak Im Wong bisa saya analisa, ini bukan prediksi ya, tapi analisa dari tanggal lahir Mbak Im Wong. Mbak Im Wong lahir di tanggal 18 September. Bukan ini Paula. Sebentar. Ini tanggal lahirnya Paula. Kalau Mbak Im Wong tadi tanggal 27 April 1981. Didapati angka-angka yang bisa menceritakan bahwa Mbak Im Wong ini orangnya sangat-sangat merencanakan sesuatu itu dengan detail, dengan matang dalam aktivitasnya, termasuk juga dalam keuangannya. Mungkin karena hal ini yang membuat Paula sampai bilang Mbak Im Wong pelit. Nah, karena segala sesuatunya tuh harus sesuai dengan rencananya. Dia lebih percaya pada rencananya daripada rencana orang lain. Kemudian juga susah diajak untuk kompromi Mbak Im Wong itu. Kalau sudah maunya ya maunya, tidak mau dengarkan masukan-masukan orang lain, lebih percaya pada dirinya sendiri. Dan kadang-kadang kata-katanya tanpa disadari juga nyelekit. Nah,
juga ada keras kepalanya, juga kalau dalam keadaan tertekan bisa melakukan sebuah keputusan yang bisa merugikan dirinya sendiri. Apakah Mbak Imbong ini tertekan saat ini sampai dia mengajukan gugat cerai? Ya, itu tertekan, tapi memang kalau dilihat dari angka lahirnya, mereka memang sangat-sangat susah untuk dipadukan, susah untuk disatukan. Lebih baik Mbak Imbong ini di angka root 5. Angka root 5 itu adalah angka yang memiliki kehidupan banyak masalah-masalah yang dihadapinya. Nah, ini loh ya, masalah-masalah yang dihadapinya, dan ini ada kaitannya dengan rencana-rencana yang pada akhirnya membuat masalah di dalam hidup Mbak Imbong. Nah, rencana apakah di dalam Mbak Imbong ini? Nah, bisa jadi rencana yang dulu itu yang ngeprank, banyak masalah kan, yang ngeprank itu sampai ngeprank di kantor polisi. Kok berani-berani amat dia ngeprank di kantor polisi? Nah, ini juga rencana-rencana yang pada akhirnya membuat masalah di dalam hidup. Selanjutnya mari kita lihat, apakah yang dibilang Paula itu benar bahwa Mbak Imbong ini pelit? Kalau dilihat dari angka lahirnya, lebih karena kalau dia mau mengeluarkan sesuatu atau mau merencanakan sesuatu, sangat direncanakan, sangat diperhitungkan betul. Mungkin ini yang membuat Paula sampai bilang Mbak Imbong itu pelit, ya itu ya. Ada juga angka-angka terkait masalah keuangan yang lebih percaya pada dirinya sendiri. Jadi keuangan lebih dipegang oleh Mbak Imbong daripada Paula di dalam rumah tangganya. Aduh, ngenes ya jadi Paula. Kalau menurut versi kartu tarotnya bagaimana untuk Mbak Imbong? Apakah memang pelit ataukah itu hanya pikiran-pikiran Paula saja? Ada simbol 6 pedang, menjauhi sebuah permasalahan, yang artinya ada kekhawatiran terkait masalah keuangan. Makanya di sini harus hemat kayak gitu. Ada simbol Ratu Pedang. Ratu Pedang ini bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Pedang untuk memangkas. Memangkas apa? Memangkas keuangan. Jadi keuangan yang harus dikeluarkan itu yang penting-penting saja kayak gitu. Selanjutnya satu kartu lagi untuk keuangan, 7 jangkir. Karena di sini banyak hal yang perlu dipikirkan terkait keuangan. 3 kartu ini memang melambangkan perencanaan, juga ketegasan, juga pemikiran-pemikiran untuk belanja yang dianggap penting-penting saja versinya Mbak Imbong. Karena yang menguasai atau yang mengatur keuangan dalam rumah tangga mereka adalah Mbak Imbong. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman untuk Mbak Imbong. Kenapa dia menangis, dia mengungkapkan unek-unek isi hatinya, tapi juga ada simbol kesewenang-wenangan yang artinya mungkin dia terlalu berlebihan dalam mengungkapkan itu, dalam menuding Paula dan lain sebagainya. Karena di sini ada simbol vanity, kearoganan, ada kesewenang-wenangan juga. Kalau masalah tudingan dari Paula bahwa Mbak Imbong belit, ini lebih karena terencana pengeluarannya. Keluar duit, beli yang penting-penting saja. Seperti itu. Karena Mbak Imbong memang orangnya, kalau dari tanggal lahirnya ada perencanaan, ada ketelitian, dan tentunya hal ini juga ada sisi baik dan sisi negatifnya. Kalau terlalu diperhitungkan, pada akhirnya juga kasihan orang-orang di sekitarnya. Tapi kalau terlalu berlebihan, keluarnya juga pada akhirnya ada pemborosan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Di sini memang apa ya, untuk Mbak Imbong ini di angka 5. Jadinya dia memang menghadapi banyak problem dari kehidupannya. Tergantung dia bisa nggak mengatasinya itu. Kalau dia bisa mengatasi, dia akan naik tingkat ke kehidupan yang lebih baik. Tapi kalau nggak bisa mengatasi atau dia sampai terjun bebas, yang artinya bisa menghadapi kehidupan yang kurang baik ke depannya. Jadi untuk Mbak Imbong ini juga harus hati-hati dalam pergaulan, karena dia bisa baik, bisa buruk, juga ada bentukan dari lingkungannya.
karena di angka 5 ya. Angka 5 ini angka yang gampang sekali terombang-ambing dan terpengaruh oleh lingkungan-lingkungan sekitarnya. Dan untuk Paula tadi kan tanggal lahir di 18 September 1987. Di angka lahirnya memang ada kode-kode dia menghadapi proses hukum. Entah dia yang melaporkan atau dia yang digugat. Nah, ternyata dia yang digugat cerai oleh Mbak Imbong. Di angka Paulanya sudah ada loh teman-teman, angka-angka yang ada kaitannya proses hukum. Dan Paula ini orangnya ada keberuntungan. Jadi misalnya kalau lagi jatuh, ternyata ada yang nolong, ada yang bantu, seperti itu. Juga memiliki banyak teman. Jadi seperti itu ya teman-teman. Semoga yang terbaik saja untuk Paula dan Pak Imbong. Kalau bisa bercerailah dengan baik-baik. Jangan mengumbar aib dan lain sebagainya. Masalah hak asuh anak sudah seharusnya diberi kemudahan. Andai kata diasuh oleh Paula karena anaknya masih kecil, ya berilah waktu yang luang untuk pertemuan anak dan bapaknya. Tapi yang nggak tahu lagi kalau dari Pak Imbong berusaha ingin menjadi atau ingin memiliki hak asuh anak untuk anak-anaknya. Karena apa? Kalau hak asuh anak jatuh ke tangan istri, pastinya harus ada dana untuk membiayai hidup anak-anaknya. Nah, apakah Pak Imbong keberatan hal itu seandainya kita kembali ke tarot ya? Seandainya hak asuh anak jatuh ke tangan Paula, apakah Pak Imbong keberatan untuk memberikan uangnya pada Paula sebagai nafkah anak-anaknya? Fight, yakin, berat. Mengapa begitu? Karena apa? Adanya perubahan-perubahan di dalam hidupnya, termasuk perubahan-perubahan dalam keuangannya. Kenapa begitu? Karena di sini juga ada masalah harga diri, kedudukan, kekuatan yang dia pikirkan. Nah, selain berpikir tentang pendanaan atau biaya hidup anak-anaknya yang akan diserahkan untuk Paula, untuk anak-anaknya, di sini juga Pak Imbong berpikir pada hal kedudukan dan harga dirinya, kekuasaannya dan lain sebagainya. Makanya ada keinginan sepertinya Pak Imbong ini untuk merebut hak asuh anak agar bisa bisa diasuh oleh dia. Karena kalau secara hukum hak asuh anak ini kalau di bawah umur jatuhnya ke pihak ibunya. Tapi ya nggak tahu lagi lah, semoga saja yang terbaik saja untuk Pak Imbong dengan Paula. Andai kata berpisah, ya pisahlah baik-baik. Jangan mengumbar aib, karena bagaimanapun kalian ini adalah orang tua anak-anak kalian. Jangan membuat malu anak-anak kalian di usia dewasa nanti ketika dia sudah bisa bermain internet. Malulah ibunya dibilang selingkuh, bapaknya dibilang begini dan lain sebagainya. Tentunya anak-anak ini malu. Pastinya anak-anak ini ingin mendapatkan kasih sayang kedua orang tua.